Assalamualaikum, bahagia rasanya dapat berjumpa lagi teman-teman. Semoga hari-harimu tetap menyenangkan. Jengkot adalah satu jenis jimat dari sekian banyak jimat-jimat yang ada. Sebuah mumi manusia tua sebesar boneka dengan ukuran sekitar 10 hingga 12 cm saja. Penampilannya sangat seram. Wajahnya berupa tengkorak dilengkapi dengan taring panjang yang mencuat. Tekstur kulit yang kasar. Rambut panjang, jarang dan kaku tumbuh menjurai hingga ke kaki. Dengan kuku panjang seperti Dracula. Sungguh menyeramkan. Jengkot ditemukan di beberapa wilayah di Nusantara, misalnya Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jengkot juga dianggap sebagai sejarah dan budaya yang negatif, yang bisa digunakan untuk hal magis seperti guna-guna teluh santet, penarikan gaib, pelet, dan lain-lain. Ada juga yang percaya bahwa jengkot adalah bagian dari peradaban masa lalu dan banyak yang palsu. Namun, perlu diingat bahwa ini semua adalah bagian dari mitologi dan kepercayaan budaya yang bersifat klinis, dan mungkin tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Namun, apapun bentuknya, tak dapat dipungkiri mereka itu ada di negeri kita. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita mengetahuinya. Menurut beberapa sumber, asal-usul jengkot dipercaya berasal dari manusia yang semasa hidupnya memiliki ilmu kesaktian tertentu. Karena serakahnya, mereka tidak puas dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya. Oleh karena itu mereka bertapa untuk menambah kesaktian tersebut. Mereka terus bertapa, karena kesukaannya dalam bertapa. Lama-kelamaan mereka pun enggan untuk bangkit, menyelesaikan pertapaannya dan membaur di masyarakat sebagaimana manusia pada umumnya. Hal itu berlangsung hingga sang pertapa tersebut menemui ajalnya karena usianya yang sudah tua. Tempat pertapaan yang pada umumnya sangat terpencil dan tidak diketahui orang, membuat mereka hanya tergeletak di tempat. Namun, kesaktian yang dimilikinya telah membuat tubuh pertapa tersebut menjadi kebal dari segala serangan yang hendak merusak tubuhnya meskipun sudah tak lagi bernyawa. Bahkan bakteri tak mampu menguraikan mayatnya, sehingga tubuhnya tetap utuh mengering menjadi mumi. Lama-kelamaan, seiring jalannya waktu, tubuh itu semakin menyusut dan mengecil. Ada hal unik yang mungkin tak akan pernah dijumpai dalam fakta ilmiah pada tubuh sang pertapa tersebut. Organ tubuh yang semasa hidupnya tidak teraliri darah seperti gigi, rambut dan kuku ternyata tetap mengalami proses pertumbuhan layaknya tubuh yang hidup. Dapat dilihat pada penampilan jengkot sekarang, bentuk rambut, gigi dan kuku yang panjang menyeramkan bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Beberapa mistikus lain percaya bahwa jengkot itu tidak mati melainkan makhluk yang masih hidup. Berasal dari tubuh pertapa sakti yang mayatnya tidak diterima bumi. Secara otomatis benda langka tersebut memiliki nilai magis yang kuat. Benda bernilai magis merupakan media yang sangat disukai oleh makhluk gaib, terutama dari genus jin, setan, iblis, roh, gentayangan, dan lain-lain. Mereka berlomba-lomba untuk dapat tinggal di dalamnya. Setan yang paling kuat dan jahat tentunya yang akan menjadi pemenangnya. Bukti ganasnya kekuatan dan kejahatan setan yang mendiami jengkot dapat ditandai dengan jenis makanan dari makhluk gaib tersebut, yaitu darah. Barang siapa yang rajin menyediakannya, dengan senang hati mereka akan membantunya. Sebagai timbal baliknya mereka membantu apa yang manusia butuhkan sehubungan dengan dunianya, yaitu semua hal yang berurusan dengan dunia gaib. Dalam kepentingan inilah beberapa manusia memilikinya. Adapun bantuan yang dilakukan meliputi berbagai dukungan seperti menarik benda gaib, uang gaib, mustika, emas, pring petuk, keris pusaka, dan lainnya. Mereka juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti santet, pelet, bahkan mepet. Dalam melakukan kejahatan mereka dipercaya lebih ganas dan kejam dari jimat-jimat yang lainnya. Meski ceritanya begitu menyeramkan, banyak juga orang yang penasaran dan ingin memilikinya. Untuk sekedar memenuhi rasa penasaran mengenai wujud dan bentuknya, Anda dapat membelinya di toko jimat. Bahkan sekarang banyak juga dijual di berbagai platform toko online di Indonesia. Harga jengkot bervariasi tergantung pada ukuran, usia, dan kondisi. Di beberapa platform online, harga jengkot berkisar antara Rp250.000 hingga Rp750.000. Namun, perlu diingat bahwa penjualan dan pembelian benda-benda seperti ini seringkali dikelilingi oleh kontroversi dan skeptisisme. Selalu bijaksana dan berhati-hati dalam melakukan transaksi, cek dan tes dulu, pastikan barang tersebut asli atau palsu. Mengingat, maraknya pengrajin jengkot yang mampu membuat replika yang mirip dengan barang aslinya, biasanya mereka menggunakan tubuh dan kulit binatang dan memodifnya sedemikian rupa.
Intinya, jengkot bukanlah barang pasaran yang ada di mana-mana. Jikapun dijual belikan, harganya tentunya tidak semurah cindera mata. Bahkan tidak ada istilah jual beli dalam dunia perjimatan. Jika terpaksa harus dilakukan, biasanya kalimat jual beli diganti dengan kata mahar. Hal ini merujuk pada sebuah peminangan, sebagai penghormatan khususnya pada benda-benda yang bernilai sakral. Lain daripada itu, jengkot tergolong benda langka dan misterius. Hanyalah orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Jengkot yang asli bukan hasil kerajinan akan tetapi diperolehnya dari alam. Terkadang juga hasil perebutan dari bangsa jin yang menguasainya. Perlu ditegaskan sekali lagi, seperti jimat yang lainnya, jengkot termasuk juga barang klinik yang lekat hubungannya dengan entitas gaib, yang tidak dapat dijelaskan dalam ilmu pengetahuan maupun logika, yang mungkin tidak semua orang dapat menerima keberadaannya. Sebagai hasil karya kebudayaan dan seni yang kreatif, tidak ada salahnya Anda membeli sebagai cindera mata, selama tidak ada unsur penipuan yang mengatasnamakan barang asli, namun sebenarnya palsu. Terima kasih teman-teman telah menonton.